Jumpa lagi di Opini Budiman. Setelah mendengar kritik publik yang demikian keras, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan akan meninjau ulang putusan Komisi Etik terhadap mantan terpidana korupsi AKBP Raden Brotoseno. Itu adalah keberanian Kapolri yang patut dihargai. Peninjauan ulang itu memang tidak bisa otomatis karena peraturan Kapolri yang mengatur soal komisi etik dan juga soal etik belum membuka ruang soal peninjauan kembali. Namun demikian, itu adalah langkah berani yang diambil oleh Kapolri Jenderal Listio setelah kritik bertubi-tubi dialamatkan kepada kepolisian. Diaktifkannya kembali Raden Brotoseno sebagai anggota polisi memang menimbulkan pertanyaan. Brotoseno adalah perwira di kepolisian yang telah dihukum dalam kasus korupsi berkaitan dengan penanganan kasus cetak sawak fiktif pada tahun 2017. Ia dijatuhi 5 tahun penjara, 3 tahun di dalam penjara, kemudian Brotoseno kemudian bebas. Sayangnya sidang komisi etik di kepolisian tidak memecat Brotoseno. Brotoseno hanya dijatuhi hukuman berupa demosi, dipindahkan ke unit lain. Memang ada alasan dibalik tidak dipecatnya Brotoseno. Yang paling berpengaruh adalah atasan Brotoseno pada waktu itu mengatakan Brotoseno adalah perwira yang berprestasi dan perwira yang berkelakuan baik. Ada juga putusan Mahkamah Agung yang dijadikan pertimbangan. Brotoseno konstruksinya adalah dituduh menerima suap 1,9 miliar dari seorang advokat. Nah, advokat itu kemudian dalam sidang kasasi justru divonis bebas oleh Mahkamah Agung. Meskipun putusannya 1-2. Suhadi, Ketua Majelis Hakim Agung dalam kasusnya Haris, advokat Haris, melakukan dissenting opinion tapi kalah suara dengan 2 hakim anggotanya. Inilah argumen-argumen yang disampaikan oleh pihak kepolisian, komisi etik, kenapa kemudian Brotoseno kemudian tidak diberhentikan sebagai anggota kepolisian. Inilah yang kemudian memicu kritik publik, menggugat rasa keadilan karena dipertahankannya Brotoseno dianggap melindungi atau tidak sesuai dengan kultur kepolisian yang ingin bersih-bersih. Kadang-kadang dibandingkan dengan kasusnya Novel Baswedan, seorang perwira polisi yang memburu korupsi, yang sempat dicederai dengan air keras, yang kemudian dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan di KPK. Meskipun kemudian Novel kemudian ditampung di Mabes Polri. Langkah berani Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini patut dihargai. Langkah cepat memang harus dilakukan dengan mengubah peraturan Kapolri yang memungkinkan dibukanya kembali, peninjauan kembali atas putusan sidang etik, dan kemudian digelar sidang etik, dan kemudian merevisi putusan sidang etik sebelumnya. Perubahan aturan Kapolri ini memang harus dibuat. Karena apa? Karena memang selama ini belum pernah ada pintu masuk untuk melakukan peninjauan ulang. Itulah yang kemudian harus dipikirkan oleh pihak kepolisian berikutnya. Brotoseno sendiri bisa saja diperlakukan tidak adil karena putusan Mahkamah Agung dalam kasus kasasi membebaskan advokat Haris yang dituduh menyuap dia. Nah, kalau Haris kemudian bebas, jadi bagaimana konstruksi suap itu? Jalan hukumnya adalah melakukan peninjauan kembali. Kasus sejenis Brotoseno sebenarnya banyak. Beberapa anggota DPR yang juga pernah terjerat dalam kasus korupsi, kadang tidak terlalu jelas juga apakah anggota-anggota DPR itu kemudian juga sudah dipecat sebagai anggota DPR. Jika memang harus ada mekanisme etik, mereka juga harus mengalami persidangan etik dan kemudian diberhentikan sebagai wakil rakyat. Lembaga penegakan hukum memang harus diisi oleh orang-orang bersih, karena tidak mungkin bangsa ini membersihkan lantai yang kotor dengan sapu-sapu yang kotor. Orang-orang bermasalah yang berlumuran dengan pelanggaran-pelanggaran etik dan masih bercokol di lembaga penegakan hukum, seyogyanya juga kemudian mundur saja agar tidak menjadi beban bagi
lembaga itu sendiri. Sikap Kapolri yang mau mendengarkan kritik publik sungguh-sungguh harus dihargai. Di tengah ada kesan kesombongan elit dari pemerintah dan elit dari negara yang seakan-akan mengabaikan kritik-kritik publik. Jangankan kritik dari publik, saran, pertimbangan dari lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Agung, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ombudsman Nasional kadang-kadang juga kemudian dikesampingkan. Terasa ada aroma arogansi kekuasaan di sana. Yang perlu dipahami adalah bahwa kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa. Sangat tidak masuk akal ketika lembaga penegakan hukum justru ingin melindungi atau memberikan ruang yang lebih besar para terpidana kasus korupsi. Kredibilitas lembaga pasti akan merosot waktu demi waktu ketika orang-orang yang kemudian bermasalah ini tetap dipertahankan di lembaga penegakan hukum itu atau terkesan malah dilindungi. Itulah masalah yang dihadapi Indonesia sekarang ini.